tunggu sebentar. Oh iya Ibu. Sebentar setelah jam makan siang, kumpulkan tim di ruang rapat ya. Saya ingin bicara. Ya Ibu. Oke. Safitri sebagai karyawan senior memanggil semua rekan timnya untuk ikut rapat. Para rekan tim yang sedang beristirahat dan sedang mengobrol pun mendapatkan notifikasi dari karyawan senior tersebut. Yoi. Mas. Bu, udah belum sore. Terima kasih sudah hadir di ruang rapat ini. Pada rapat kali ini kita akan membahas masalah yang ada di tim kita. Jadi seringkali kita dapat feedback dari tim-tim lain bahwa komunikasi di tim kita tuh masih bisa diperbaiki. Apabila ada sanggahan, masukan dari teman-teman tim, boleh disampaikan. Kalau saya jujur, kadang kita nggak butuh komunikasi bertele-tele. Kalau ada masalah lebih baik langsung dikomunikasikan tanpa harus nunggu terlalu lama. Saya lebih suka kalau semuanya jelas dan to the point. Tapi kan Safitri, gaya komunikasi itu kan belum tentu cocok ya untuk semua orang, apalagi kita harus lihat dulu nih yang mana yang akan kita ajak bicara, misalnya kayak atasan atau klien gitu kan gaya komunikasi yang lebih sopan dan halus itu kan lebih baik ya. Saya setuju Jelly, tapi jangan juga terlalu banyak basa-basi. Kalau saya sedang ngomong dengan klien, saya nggak bisa buang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang nggak penting. Contoh masalahnya itu, di dalam tim kita kan terlalu banyak diskusi, sehingga itu bisa mempengaruhi produktivitas kita. Saya paham Umi, tapi saya rasa mungkin harus dikomunikasikan sejak awal. Misalnya untuk detail pekerjaan atau harapan dari atasan supaya tidak ada miskomunikasi sejak awal. Itu. Ya, saya rasa intinya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan lebih jelas dan menyesuaikan cara kita berkomunikasi. Komunikasi itu kan dua arah, bukan hanya soal berbicara. Jadi kadang kita lebih perlu untuk mendengarkan dengan seksama dan mengklarifikasi kalau ada hal yang belum jelas. Ya, hal ini juga penting dalam mencegah kesalahpahaman. Mungkin saya agak berbeda. Di IT seringkali saya merasa komunikasi terlalu lambat atau bahkan seringkali terhalang oleh hal-hal teknis. Saya bisa lebih cepat mengatasi masalah, tapi seringkali ada komunikasi tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tim lain. Fatma, apa yang kamu katakan, terkadang kita juga harus memastikan informasi yang kita berikan kepada orang lain itu diberikan secara tepat dan cepat agar masalah-masalah teknis seperti yang Fatma alami tidak terjadi kembali. Juga mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan dalam waktu yang lebih efisien mungkin. Benar, tetapi masalah komunikasi ini kan sering terjadi datang dari kebiasaan kita. Jadi sering terbiasa dengan gaya komunikasi kita dan kadang kita lupa untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan kadang juga itu sering terjadi di marketing ya. Misalnya kita ingin cepat mendapatkan persetujuan atau klarifikasi, tapi terkadang proses komunikasi lewat email atau rapat itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa mencoba sistem komunikasi yang langsung dan cepat. Oke. Mungkin kita bisa coba untuk menggunakan aplikasi pesan internal yang lebih cepat atau bahkan rapat pesan internal yang lebih cepat dan singkat untuk hal-hal yang urgennya tinggi. Nah, itu bisa mengurangi waktu untuk menunggu feedback yang agak terlalu lama, seperti itu. Itu ide bagus Angel, tapi kita juga harus memastikan bahwa semua orang tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi atau tools dengan efisien. Jadi pelatihan komunikasi dalam menggunakan alat itu juga harus menjadi bagian dari proses. Oke, jadi sepertinya ini masalah fleksibilitas ya dalam komunikasi. Jadi kita tuh perlu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara dan apa yang kita butuhkan dari komunikasi tersebut. Jadi
Jadi harus ada keseimbangan antara kecepatan dan kualitas pesan yang kita kirimkan nanti. Saya rasa juga penting untuk kapan kita bisa langsung berbicara dan kapan kita perlu memberi ruang untuk diskusi yang lebih mendalam. Kalau ada masalah teknis, saya rasa seharusnya kita punya saluran yang lebih cepat untuk diskusi. Betul kata Fatma barusan, kita sebagai tim harus lebih saling memahami gaya komunikasi antara tim satu sama lain. Setiap departemen atau tim itu pasti punya masalah tersendiri. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan tim dan lingkungan kita. Saya rasa selama ini saya terlalu fokus pada cara saya sendiri dalam berkomunikasi. Jadi saya tidak melihat bagaimana cara orang lain menerima pesan saya. Jadi pelajaran penting untuk saya untuk lebih menghargai cara orang lain berbicara. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan tim sudah berpartisipasi untuk rapat hari ini. Saya harap ke depannya komunikasi kita lebih efektif lagi, lebih produktif lagi. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama.